Ya, langsung saja kedatangan Bitkarbu. Bitkarbu ya, di sini dalam keadaan mogok. Sempat saya cek ya, sempat saya cek untuk awalan yaitu dia hilang pengapian, makanya dia mogok ya. Nah, jadi di sini langsung saja udah kita bongkar semua bodinya biar lebih enak pengecekannya. Yang jelas di sini tadi sempat saya lihat bahwasanya di sini dari koil nggak ada pengapiannya. Nah, bentar ya. Jadi untuk pengapian dari kuil ini nggak ada, makanya dia mogok. Nah sekarang saya sempat sedikit ini langsung saja kita jumper ya. Tadi saya jumper ini, saya jumper untuk bagian ini kabel switch standar ya. Nah ini langsung saja apa switch standarnya, makanya saya jumper tapi ternyata nggak ada, tetap nggak ada pengapiannya ya. Nah dari mana masalahnya? Sekarang kita cek. Yang jelas kalau dari switch standar enggak, karena di sini udah kita jumper. Jadi langsung saja pengapian nggak ada, motor mogok. Kita cara mengeceknya gimana? Yuk simak terus video dari kami yuk. Jadi kita langsung saja ya teman-teman ya. Kita langsung saja pengecekan untuk oke, kita lihat aja, kita buka tutup businya ini ya. Kita buka dan kita langsung cek untuk pengapiannya biar lebih jelasnya. Oke teman-teman ya, di sini untuk tutup busi udah kita lepas dan kita langsung saja cek untuk pengapiannya biar lebih jelas. Kita setelah pakai engkol kita kontak on dulu ya. Kalau enggak di sini, bentar. Kita double starter, bentar. Kita cek ya, kita double starter di sini untuk pengapiannya bisa diperhatikan. Nah, di sini nggak ada ya. Oke, di sini sama sekali nggak ada pengapian. Yuk kita langsung aja cek dari mana permasalahannya. Yuk dari sini udah nggak ada pengapian, jadi oke kita langsung cek ke bagian jalur-jalur yang ada di CDI. Seperti apa jalurnya, yuk kita simak bareng-bareng biar cepat selesai. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Di sini kita langsung fokus ke jalur pada bagian CDI-nya ya. Oke, jadi yang kita butuhkan, yang saya butuhkan di sini untuk mengetesnya dari jalur-jalurnya ini ya, hanya menggunakan ini test pen DC sama ini tester digital ini ya. Oke, sebenarnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa, tapi saya menggunakan ini. Jadi yang jelas kita di sini fokus ke 4 kabel teman-teman ya. Jadi kita fokus ke sini. Ini sebenarnya jalur dari starter ya, dari switch starter. Dia kan kalau sini sistemnya dia starter melalui CDI ya. Jadi starter dia dari saklar menuju ke sini dari positif, tegangan positif ya. Kemudian tegangan positif dirubah sama CDI menjadi keluarnya menjadi negatif ataupun massa. Jadi kita masalah ini nggak kita bahas ya, karena di sini kita membahas untuk pengapian yang hilang. Jadi di sini kita fokus ke 4 kabel. Kabel apa aja? Yaitu satu kabel 12 volt dari baterai dari kontak menuju ke CDI, itu satu. Yang kedua massa harus ada. Yang ketiga kuil. Yang keempat pulser harus normal. Jadi untuk pengapiannya ada 4 itu. Untuk satu lagi ini switch rem ya, switch standar samping ya. Switch standar samping di sini nggak kita permasalahkan karena tadi udah saya jumper, tapi ternyata setelah kita jumper untuk switch standar sampingnya tetap aja nggak ada pengapian. Jadi fokus ke 4 kabel. Yuk langsung saja. Kita nanti akan tahu apa masalahnya, dari mana masalahnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung apanya ya. Jadi di sini yang pertama kita akan cek kabel 12 volt ya. Nih bisa diperhatikan buat teman-teman, kabel 12 volt inputan dari baterai kontak menuju ke CDI, yaitu warna merah liris nih ya. Ini warna merah liris hitam, ini adalah 12 volt dari kontak. Ini setelah kontak on harus ada 12 volt ya. Yang merah liris hitam kita tancapkan, dan tester kita tancapkan di bagian massa karena kita melihat tegangan positif ya. Jadi kan ini nanti kalau hidup berarti 12 volt aman. Kita kontak on. Nah, kita kontak on, dia hidup. Kita matikan. Oke, kita kontak on lagi, hidup. Berarti untuk jalur pada bagian 12 volt yang menuju
dari kontak menuju ke ECU ke CDI maksud saya ya, di sini aman. Satu kabel aman. Sekarang dua kabel massa. Karena kita melihat massa, jadi untuk test pen-nya ini kita alihkan ke bagian positif aki ya. Dan untuk massa ini warnanya hijau ya teman-teman ya, bisa dilihat ini hijau. Jadi kita hanya fokus ke 4 kabel hijau ya. Hijau ini adalah massa. Kita lihat ini biarpun dikontak ataupun tidak dikontak harus ada massanya. Coba kita tancapkan, harus hidup. Oke, di sini hidup ya. Ini untuk transfer masuk ke positif aki, dan ini massa ada, aman ya. Berarti untuk inputan dari kontak aman, massa ada. Sekarang kuil adalah kabel warna hitam liris kuning ini ya. Kita tester ya teman-teman ya. Jadi di sini ada kabel putus atau enggak dari CDI menuju ke kuil. Oke, dari kuil kita cabut dan kita tester ya. Ini kuil. Nah, ini kabel kuil ini hitam liris kuning ya. Nah, kita tester saja langsung. Kita memakai tester ya. Nanti hidup atau enggak, dia nyambung atau enggak ya. Jadi langsung saja di sini. Oke, hitam liris kuning. Oke ya, sudah ya. Yang satunya kita masukkan ke kabel sini, putus atau enggaknya ya. Oke, di sini hidup. Untuk testernya hidup, berarti nggak ada masalah. Jadi untuk 3 kabel aman ya, yang jalur untuk pengapian loh ya. Jadi untuk inputan aman, 12 volt aman. Yang kedua hijau, massa aman. Kemudian yang ketiga kabel dari kuil ini aman. Dari kuil ini aman. Satu lagi yaitu kabel menuju pulser. Oke ya teman-teman ya, kalau kabel menuju pulser kita bongkar untuk soket yang sebelahnya. Oke, ini ya. Oke, ini warna biru liris kuning, ini adalah bagian pulser. Caranya ngetes gimana? Oke, langsung saja cara ngetesnya ya seperti ini. Sini nanti kita double starter ya. Kita masuk ke mode buzzer ya, nggak masalah. Langsung saja di sini kita masukkan ke bagian pulser ini ya. Nah, dah kita masukkan pulser. Aduh. Bentar. Oke, untuk pulser sudah kita tancapkan, dan satunya lagi kita masukkan ke massa. Oke ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, itu massa ya. Kemudian kita double starter, kita engkol ataupun double starter sama saja. Jadi nanti kalau pulsernya masih normal, di sini ketika kita engkol ataupun kita double starter, untuk lampu ini akan kedip. Coba. Bentar ya, aduh. Lepas, bentar. Kita pindah ini untuk kabelnya dibolak-balik, nggak ada masalah. Oke, sudah, dan kita oke ya. Oke, di sini udah kita sambungkan untuk keduanya ya. Yang satu ke massa, yang satu ke kabel pulser, dan kita kontak on, kita double starter. Kita fokus ke lampu sini ya. Sebenarnya pakai boklam LED juga bisa, tapi saya menggunakan ini. Kita double starter. Nah, hidup ya. Oke, untuk lampu berkedip, berarti untuk pulser dia normal. Oke ya. Untuk 4 kabel dia normal semua, tapi nggak mau hidup ya. Sekarang kita tancapkan lagi. Apakah ini kita tes kalau kabel semuanya normal tapi nggak ada apinya ya. Jadi langsung saja kita tancap begini. Kita tancap lagi untuk memastikan ini yang mati kuilnya ataupun CDI-nya ya. Karena untuk jalur semua aman, nggak ada masalah. Jadi kita pastikan kita menggunakan kabel. Bentar. Nah, oke teman-teman ya, kita lanjut. Jadi untuk 4 kabel tadi semuanya normal. Untuk jalur-jalur pengapian yang menuju ke CDI semuanya normal. Nah, sekarang tetap nggak ada apinya ya. Sekarang untuk memastikan
apakah dia yang mati CDI ataupun koilnya, kita kan belum tahu. Sekarang kita cek dari CDI ini, kan keluarannya dari CDI ini ya. Nih, kita cukup menggunakan kabel ini aja. Kita jumper gini ya. Bentar. Jadi jangan salah beli ya. Nanti udah beli CDI, ternyata yang mati kuilnya. Nah, nanti udah beli kuil, ternyata yang matikan CDI-nya. Jadi jangan sampai terjadi salah beli. Kalau ini hanya pengetesan seperti ini hanya untuk motor karbu ya. Jangan sekali-kali mengetes kita konslekan seperti ini di motor injeksi. Nah, karena kalau di motor injeksi nanti fatal ya akibatnya ya. Jadi udah gini ya, kita double starter. Ini adalah kabel yang dari CDI. Ini nanti kita double starter, kalau dia ada apinya besar, berarti yang mati kuilnya. Karena ini inputan menuju ke kuil ada ya. Jadi kita coba double starter. Kalau di sini ada, nanti ada, kita konselkan dia ada, berarti kuilnya yang mati. Tapi kalau ini nanti nggak ada, berarti udah positif dari CDI-nya yang mati. Yuk kita double starter. Diperhatikan buat teman-teman ya, nanti ada pengapiannya atau enggak ini. Kita tar. Nah, bisa diperhatikan buat teman-teman ya. Mana nih, kelihatan nggak sih? Nah, ini ya kelihatan. Coba kita double starter. Nah, ini ya, ini massa, kita konsletkan ke massa. Ini yang dari CDI kita konsletkan ke massa, sama sekali nggak ada percikan api ya. Nah, oke. Berarti intinya fix permasalahan ini memang benar CDI-nya yang mati. Jadi bukan kuilnya ya. Ini karena pengeluaran dari outputan dari CDI nggak ada apinya. Jadi ini yang jelas CDI ya. Jadi di sini kita nggak punya CDI. Jadi kita belikan dulu untuk CDI-nya dan nanti kita tinggal pasang dan kita tancap. Kemudian pengapiannya ada atau enggak kita videokan kembali. Kita belikan dulu untuk CDI-nya. Oke teman-teman ya, di sini merek kita tutupin karena saya nggak jualan. Ini kita menggunakan yang imitasi ya. Oke, sekarang kita coba buka. Kita unboxing dan kita tes untuk pengapiannya. Oke ya, tinggal kita pasang dan kita tes untuk pengapiannya, dan kita tes kita double starter hidup atau enggak ya. Udah, tinggal kita colok. Yuk coba kita double starter untuk pengapiannya, dia ada atau enggaknya. Aduh, ya Allah. Oke ya teman-teman ya, jadi setelah kita pasang ini ya, udah kita pasang, kita coba tes untuk pengapiannya. Bentar. Yuk kita engkol. Setelah pakai engkol dan kita lihat untuk pengapiannya. Oke, ada ya. Oke, tuh ada. Oke, udah. Sekarang untuk pengapiannya dari suaranya udah kelihatan. Sekarang kita tinggal pasang ya. Kita tinggal pasang untuk kabel businya. Dan nanti kita coba hidupkan. Bentar. Yuk kita hidupkan, kita setelah pakai engkol. Oke. Teman-teman ya, mesin hidup untuk pengapian ada, berarti fix permasalahan dari CDI yang bermasalah, dan ini CDI yang baru udah kita pasang ya. Wow, untuk baterai dan warna baterai dan CDI dia sama-sama kuning. Oke. Jadi masalah udah kelar, pengapian beres, dan motor pun hidup kembali. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah melihat. Sampai jumpa lagi dengan kami di Melia Motor.